Selamat datang di Bipar Pusat Channel. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Kak Puput. Sekarang kita akan membahas mengenai dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Langsung aja ya, kita simak materinya. Dinamika litosfer. Lapisan litosfer berasal dari dua kata dari bahasa Yunani. Yang pertama, litos yang berarti batuan. Kemudian yang kedua, spher yang artinya lapisan. Jadi, lapisan litosfer adalah lapisan batuan di struktur lapisan bumi yang paling luar dengan ketebalan kurang lebih 1200 km. Lalu, lapisan litosfer ini ada dua bagian. Yang pertama, lapisan sial. Lapisan sial itu berisi tentang silikon dan aluminium. Makanya disebut lapisan sial. Kemudian, lapisan sial ini bersifat padat, kaku, dengan ketebalan rata-rata 35 km. Kemudian, lapisan litosfer yang kedua ada lapisan sima. Lapisan sima berarti lapisan yang berisi logam silikon dan magnesium dengan berat jenis yang lebih besar dari lapisan sial. Kemudian pada lapisan sima ini tebalnya itu kurang lebih 65 km dengan sifat yang berbeda dengan lapisan sial, yaitu sifatnya dia lebih elastis atau lebih fleksibel. Kalau yang lapisan sial tadi lebih kaku dan padat. Selanjutnya kita akan bahas tentang batuan penyusun yang ada di lapisan litosfer. Batuan penyusun litosfer. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukannya terjadinya batuan-batuan penyusun litosfer. Yang pertama itu ada di gunung ya. Misalnya ini ada di gunung, sebuah gunung. Kemudian di dapurnya itu terdapat magma. Nah, magma ini kemudian magmanya pada saat terjadi letusan, magmanya ini nanti keluar. Magma yang keluar itu nanti kemudian mengalami proses pendinginan atau kristalisasi. Setelah dia mengalami proses pendinginan dan kristalisasi, maka jadilah batuan beku di sini. Nah, batuan beku dibagi menjadi tiga. Ada batuan beku dalam, contohnya ada granit dan diorit. Kemudian ada batuan beku luar, ada basalt, batu apung, dan batu andesit. Dan yang ketiga ada batuan beku korok, contohnya profil granit. Perbedaannya, kalau batuan beku dalam berarti letaknya di dalam permukaan bumi. Kalau batuan beku luar itu terletaknya di permukaan bumi, lapisan luarnya. Kalau yang korok itu dia di antara batuan beku dalam dan batuan beku luar, jadi ada di tengah-tengahnya seperti itu. Kemudian batuan beku itu kemudian hancur, membutuhkan waktu yang lama ya pastinya. Hancur karena terkena panas, terkena hujan, angin, dan juga ada aktivitas hewan dan tumbuhan. Kemudian setelah semakin lama-lama mereka mengalami yang namanya pelapukan. Dari proses pelapukan itu kemudian terjadilah erosi, adanya pengikisan ya, pengikisan tanah oleh air, bisa oleh air sungai, bisa oleh angin, dan juga bisa oleh es. Kemudian lama-kelamaan mereka mengendap, menumpuk di bawah, lalu mengendap, lama-kelamaan menjadi batuan sedimen di sini. Batuan sedimen itu karena proses pengendapan ya. Contohnya ada konglomerat, kemudian ada batu kapur, dan ada batu bara. Ini contohnya. Nah, batuan sedimen ini kemudian lama-kelamaan terpapar oleh suhu yang tinggi karena dia mengendap, berarti ada di bawah, ya, di bawah permukaan. Mereka tidak bisa
keluar, mereka terperangkap lama-kelamaan terpapar oleh suhu yang tinggi dan juga tekanan yang tinggi. Demikian juga dengan batuan beku dalam, karena posisinya ada di dalam ya. Terpapar oleh suhu dan tekanan yang tinggi, kemudian membentuklah dia menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf ini contohnya ada marmer, kemudian ada kuarsit, kemudian ada grafit dan batu sabak. Ada juga contoh-contoh yang lain. Kemudian batuan metamorf ini lama-kelamaan nanti kembali lagi kepada proses awalnya. Nah, seperti itu. Itu tadi penjelasan mengenai siklus atau proses terjadinya batuan-batuan penyusun lapisan litosfer. Sekarang kita akan membahas mengenai tenaga pembentuk lapisan litosfer. Ada dua tenaga, yang pertama tenaga endogen dan yang kedua ada tenaga eksogen. Kita bahas terlebih dahulu tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam. Jadi tenaganya itu berasal dari dalam permukaan bumi. Ada 3 peristiwa yang disebabkan oleh tenaga endogen. Yang pertama ada tektonisme, kemudian yang kedua ada vulkanisme, dan yang ketiga ada seisme atau gempa bumi. Yang pertama kita menjelaskan tentang tektonisme ya. Tektonisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan letak dan bentuk kulit bumi. Jadi nanti yang berubah adalah bentuknya, bentuk kulit bumi. Nah, tektonisme ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik ini peristiwanya terjadi secara lambat prosesnya, kemudian cakupan daerahnya luas. Nah, gerak epirogenetik dibagi menjadi 2. Yang pertama epirogenetik positif dan yang kedua epirogenetik negatif. Bedanya di mana? Kalau epirogenetik positif itu adalah peristiwa turunnya daratan, jadi daratannya yang turun sehingga seolah-olah permukaan air laut terlihat naik. Jadi air lautnya naik. Kemudian kalau epirogenetik negatif, daratannya itu naiknya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut ini terlihat turun. Nah, contohnya di Indonesia adalah adanya teras bertingkat. Ini kalau ini epirogenetik. Kemudian yang kedua ada gerak orogenetik. Gerak orogenetik ini berlangsung dengan waktu yang cepat dan cakupan daerahnya sempit. Dibedakan menjadi 2. Contohnya ya, gerak orogenetik ini ada 2. Yang pertama adanya lipatan. Nah, lipatan ini nanti yang membentuk pegunungan. Contohnya pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Kemudian kawasan Pegunungan Ijen itu juga terjadi karena adanya gerak orogenetik atau gerak orogenesa. Kemudian yang kedua, gerak orogenetik akan membentuk sebuah patahan ya. Patahan berarti daerahnya itu nanti akan mengalami retak atau patah ya. Dia akan ada daerah yang naik dan ada yang daerah turun. Nah, disebut adalah horst dan graben. Jadi ada 2. Nah, itu tadi tektonisme. Kemudian kita lanjut ke vulkanisme ya. Di sini vulkanisme pengertiannya adalah berbagai fenomena yang berkaitan dengan gerakan magma ke permukaan bumi. Jadi semua fenomena yang berhubungan dengan pergerakan magma itu disebut vulkanisme. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah tipe-tipe gunung api ya, karena ini sering sekali muncul di soal. Tipe gunung api itu ada 3. Yang pertama strato atau kerucut. Jadi bentuk gunung apinya itu kerucut, kemudian letusannya itu berupa letusan eksplosif dan letusan efusif ya. Contohnya gunung-gunung yang ada di Indonesia itu sebagian besar tipenya gunung api strato. Misalnya Gunung Merapi, terus kemudian Gunung Merbabu, Gunung Slamet dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tipe gunung mar ya. Mar ini kata kuncinya adalah magma yang dangkal. Jadi dia terdapat seperti kawah ya, yang lebar dan dangkal. Ini ya. Contohnya Tangkuban Perahu ya kalau di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada
Gunung perisai. Kalau perisai ini dia tipenya sangat landai. Jadi bentuknya itu landai, datar dan landai ya. Rendah, ketinggiannya itu rendah kemudian landai. Kalau di Indonesia tipe gunung ini nggak ada, tidak ada ya. Adanya itu di Hawaii, yaitu Gunung Moana di Hawaii. Kemudian yang ketiga yang disebabkan oleh tenaga endogen adalah seisme. Seisme ini kita kenal dengan gempa. Ya, pengertiannya getaran atau guncangan di permukaan bumi karena tenaga endogen. Jadi dipengaruhi oleh tadi tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam ya. Gempa itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tektonik, kemudian gempa vulkanik, dan yang ketiga gempa runtuhan. Kalau gempa tektonik berarti adanya pergerakan atau perpindahan lempeng-lempeng tektonik. Kemudian kalau vulkanik berarti gempanya berasal dari aktivitas vulkanik atau aktivitas gunung berapi. Sedangkan yang ketiga gempa runtuhan ini biasanya terjadi karena adanya runtuhan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tenaga eksogen. Tenaga yang kedua adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar. Macamnya ada 3. Yang pertama pelapukan, kemudian yang kedua ada erosi, dan yang ketiga ada sedimentasi. Kalau pelapukan berarti itu terjadinya penghancuran massa batuan. Ada 3 jenis. Yang pertama pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik ini terjadi tanpa merubah struktur kimiawi dari batuan tersebut. Kemudian yang kedua ada pelapukan kimia. Kalau pelapukan kimia berarti disertai perubahan dari struktur batuan tersebut. Kemudian yang ketiga ada pelapukan biologis. Kalau pelapukan biologis berarti pelapukannya ya penghancuran massa batuannya itu dilakukan oleh makhluk hidup. Ya, bisa berupa tumbuhan ya, dari tumbuhan juga bisa. Ini tadi pelapukan. Kemudian yang kedua ada erosi. Kalau erosi berarti terjadinya pengikisan atau pelepasan ya, pelepasan atau pemindahan massa batuan oleh zat pengangkut. Nah, zat pengangkut yang terjadi ya pada fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi itu berbeda-beda. Ada yang berasal dari air laut, ada yang berasal dari angin, ada juga yang berasal dari es. Contoh erosi yang pertama adalah abrasi. Abrasi merupakan pelepasan atau pemindahan massa batuan yang zat pengangkutnya itu berasal dari air laut atau gelombang air laut. Biasanya ini terjadi pada lereng-lereng yang ada di pantai itu. Kemudian yang kedua yang disebabkan oleh angin itu nanti namanya prosesnya deflasi. Kemudian yang ketiga ada zat pengangkutnya berupa es, itu nanti disebut glasial. Dan yang terakhir yang keempat berarti pelepasan atau pemindahan massa batuan yang zat pengangkutnya itu berasal dari tanah atau batuan itu sendiri, nanti namanya ablasi. Ini erosi. Kemudian yang ketiga, tenaga eksogen yang ketiga ada proses sedimentasi. Sedimentasi itu merupakan pengendapan material hasil pengikisan atau pelapukan. Jadi material-materialnya itu nanti diendapkan ya. Di sini ada 3 macam. Yang pertama ada fluvial. Fluvial ini berarti terdapat di aliran-aliran sungai ya. Biasanya pengendapan material yang ada di aliran sungai itu namanya fluvial. Kemudian yang aeolis ini berarti oleh tenaga angin. Kemudian sedimentasi yang ketiga biasanya marin, ini berarti adanya hasil abrasi ya, pengendapan yang diakibatkan dari hasil abrasi. Biasanya berbentuk bar atau tombolo. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari tenaga eksogen beserta contoh dan prosesnya. Soal yang pertama berkaitan dengan jarak epicentrum dengan suatu daerah. Di sini ada soal ya, ada tabel. Stasiun gempa A, gelombang sekundernya itu pada pukul 20.52 menit 32 detik dan gelombang primernya ada pada pukul 20.51 menit 20 detik. Sedangkan pada stasiun B gelombang sekundernya itu pada pukul 20.51 menit 56 detik dan gelombang primernya
20, 50 menit, 47 detik. Pertanyaannya, berapakah jarak epicentrum dari pusat gempa ke daerah A dan ke daerah B? Nah, sekarang kita ingat lagi rumus laksa ya untuk menghitung jarak epicentrum itu menggunakan rumus laksa. Rumusnya adalah gelombang sekunder, di sini S simbolnya, dikurangi gelombang primer, simbolnya di sini P, kemudian dikurangi 1 menit dan dikali 1000 km. Kita langsung saja ya masukkan angkanya. Untuk yang daerah A, gelombang sekundernya berarti 20 ya, 52 menit 32 detik dikurangi gelombang primernya. Ini 20, 51 menit 20 detik. Kemudian dikurangi 1 menit dikali 1000. Ketemunya nanti 1 menit 12 detik. Dikurangi 1 menit. Kan sisanya tinggal 12 detik. Karena 12 detik jadi harus dikalikan 60 ya. Jadi 12 per 60 dikali 1000. Nanti ketemunya 200 km. Ini untuk yang daerah A. Kemudian untuk yang daerah B sama rumusnya seperti tadi ya. Jadi gelombang sekunder 20, 51 menit 56 detik dikurangi gelombang primernya ya. Di sini 20, 50 menit 47 detik. Kemudian dikurangi 1 menit dikali 1000. Ketemunya nanti 1 menit 9 detik dikurangi 1 menit dikali 1000. Ini kan hilang ya, tinggal 9 detik. 9 detik berarti harus dibagi 60. 9 per 60 dikali 1000. Nanti ketemunya 150 km untuk daerah B. Jadi di sini pilihannya yang A 500 km dan 250 km. Berarti salah ya. Kemudian yang B 250 km dan 200 km. Ini juga salah. Yang C 200 km dan 150 km. Nah, ini jawaban yang benar. Jawabannya C. Yang D 150 km dan 200 km. Ini sudah salah ya, kebalik karena harusnya daerah A dulu baru daerah yang B. Yang E ini udah pasti salah karena 100 km dan yang B 150 km. Ini yang A salah ya. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Untuk soal yang nomor 2 ini berkaitan dengan gerakan ya, gerakan yang ada di lapisan litosfer. Soalnya seperti ini, pembentukan lipatan pegunungan Ijen dan pegunungan Bukit Barisan di Sumatera disebabkan oleh gerak A. orogenesa, B. epirogenesa positif, C. epirogenesa negatif, D. vulkanisme, D. tektonisme. Sekarang kita akan bahas satu-satu gerakannya ya. Di sini yang pertama akan saya jelaskan tentang epirogenesa positif. Epirogenesa positif adalah gerak turunnya daratan sehingga menyebabkan seolah-olah permukaan air laut menjadi naik. Berarti ini jelas bukan ya. Ini bukan unsur pembentuk pegunungan. Jadi pilihan yang B ini salah. Kemudian gerak epirogenesa negatif. Gerak epirogenesa negatif itu adalah naiknya suatu daratan yang menyebabkan seolah-olah permukaan air laut turun ya. Jadi ini berhubungan dengan naik atau turunnya suatu daratan. Berarti ini bukan pembentuk dari pegunungan. Jadi option yang C ini juga salah. Kemudian di sini ada yang D ada vulkanisme. Kalau vulkanisme itu berhubungan dengan aktivitas magma ya, aktivitas magma ke permukaan bumi. Biasanya ini berupa gunung api ya, baik itu prosesnya, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Kalau di sini pertanyaannya itu pegunungan, berarti kan berbeda. Berarti salah ya yang pilihan D. Kemudian yang terakhir ada tektonisme. Tektonisme ini menyebabkan perubahan letak dan bentuk kulit bumi. Tektonisme ini ada dua gerakan ya, tadi epirogenesa dan orogenesa. Jadi kalau tektonisme di sini ini lebih cakupannya lebih luas, jadi kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang orogenesa. Kenapa ke orogenesa? Karena gerak orogenesa merupakan gerakan yang menyebabkan tekanan baik vertikal maupun horizontal sehingga kulit bumi itu berkerut dan melipat. Kerutan atau lipatan tadi membentuk pegunungan ya, baik pegunungan lipatan dan juga bisa membentuk patahan. Nah, ini contohnya pegunungan Ijen.
Kemudian pegunungan Bukit Barisan ya di Sumatera. Jadi jawaban yang paling tepat dari pilihan tadi adalah gerak orogenesa, pilihan yang A. Oke Sobat Piper, cukup sekian pembelajaran dari kakak. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Piper Pusat. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian bisa terus mengikuti update dari video-video pembelajaran di channel Piper Pusat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.